Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Dalam kondisi seperti ini, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Oke, langsung saja perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggota Claudia Ayu, Intan Lailatul, Fitri Romasari, Dianita Tiananda, Lentang Denalin, dan Mardiah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Persyaratan Mineral pada bebek. Di antaranya yaitu kalsium, fosfor, faktor gizi dalam pemanfaatan kalsium dan fosfor, keseimbangan elektrolit, tembaga, seng, mangan, besi, dan selenium. Oke, langsung saja. Nutrisi mineral berperan penting dalam pertumbuhan dan mineralisasi tulang pada daging itik, serta performa reproduksi pada itik petelur dan peternak itik. Review ini mengeksplorasi fungsi biologis dan metabolisme mineral dalam tubuh, serta strategis pemberian makan mineral dari berbagai spesies bebek. Topik berkisar dari kebutuhan mineral hingga peran fisiologis unsur makro seperti kalsium dan fosfor, dan unsur mikro seperti seng dan selenium, dan lain-lain. Konsumsi daging bebek umumnya meningkat selama beberapa dekade terakhir karena tingginya kandungan nutrisi dengan asam amino esensial yang optimal. Komposisi asam lemak yang tepat dengan asam lemak tak jenuh ganda yang tinggi, dan rasio seimbang serta omega 6 dan omega 3. Selama ini, banyak penelitian telah dilakukan pada makronutrien atau energi yang di metabolisme, protein kasar, dan asam amino. Padahal, informasi gizi mineral itik relatif kurang. Akibat perubahan genetika, jenis kelamin, dan faktor pemeliharaan burung, maka mineralnya persyaratan pada itik pada periode pertumbuhan yang berbeda perlu dievaluasi lebih lanjut. Di Cina, file standar kebutuhan gizi itik jenis daging telah diterbitkan oleh Unggas Air Nasional Sistem Industri pada tahun 2012, meliputi itik jenis Peking, itik Muscovy, dan itik lokal. Itik jenis daging telur pada periode starter, grow finisher, dan breeder. Namun, beberapa nilai persyaratan makroelemen dalam standar direkomendasikan berdasarkan data dari pengalaman produksi itik yang perlu dikonfirmasi dan dievaluasi ulang. Karena itu, memang demikian, perlu untuk membangun database dan standar pakan untuk kebutuhan mineral khusus spesies bebek pada fase pertumbuhan yang berbeda. Selanjutnya yaitu ada kalsium atau yang biasa disingkat dengan Ca. Kalsium sebagai mineral paling melimpah dalam tubuh berperan penting dalam perkembangan pertumbuhan dan mineralisasi tulang pada hewan. Perlu kalian ketahui bahwa kekurangan unsur kalsium atau Ca ini menyebabkan rakitis pada ayam pedaging dan merusak kualitas kulit telur pada ayam petelur. Dari percobaan yang dilakukan oleh Dean et al. Tahun 1967 menunjukkan bahwa rakitis terjadi pada itik yang diberi pakan bungkil jagung kedelai dengan kadar kalsium 0,17%, sedangkan pertambahan berat badan maksimal dan tulang normal dicapai saat kadar kalsium ditingkatkan menjadi 0,56%. Untuk itik daging telur lokal, menurut Su et al. 2019, memperkirakan bahwa 0,60 sampai 0,87% kalsium diperlukan untuk mengoptimalkan pertambahan berat badan BWG dan mineralisasi tulang pada itik serdrakel dari umur menetas sampai umur 21 hari. Fosfor penting bagi unggas untuk mencapai potensi genetik yang optimal dalam pertumbuhan dan perkembangan kerangka yang terlibat dalam proses metabolisme dan struktural. Studi yang melibatkan persyaratan fosfor dan ketersediaan terbatas pada itik.
Persyaratan fosfor 0,40% NPP untuk 0-2 minggu dan 0,30% NPP untuk 2-7 minggu yang direkomendasikan oleh NRC tahun 1994. Rode-Hutschort dan Dixman tahun 2005 maksimum efisiensi marginal suplementasi fosfor sebagai sumber kalsium fosfat monobasik adalah 96% pada itik pekin putih dan 74% pada ayam broiler pada umur 3 minggu. Pada penelitian dengan kadar fosfor bertingkat, itik pekin mencapai pertambahan berat badan dataran tinggi dengan konsentrasi fosfor 5,6 gram per kilogram pada umur 2 minggu. Sedangkan nilai sedikit lebih rendah yaitu 5,1 gram per kilogram pada umur 5 minggu. Selanjutnya yaitu faktor gizi dalam pemanfaatan kalsium dan fosfor. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kalsium dan fosfor memberikan keuntungan dengan periode awal dan pertumbuhan masing-masing meningkat dari 1,2 menjadi 2,5 laju pertumbuhan dan mineralisasi tulang meningkat dan menurun pada itik yang diberi pakan rendah fosfor sebesar 0,45%. Rasio kalsium sebagai penentu kalsium dan fosfor membutuhkan pakan yang sedikit. Menurut Rode-Hutschort dan kawan-kawan tahun 2006 menemukan bahwa Edition 2000 atomic mass unit dapat secara linier meningkatkan pemanfaatan kalsium dan fosfor dan respon yang stabil tercapai di atas 1.500 atomic mass unit per kilogram dalam pakan itik. Suplementasi V3 diet dapat meningkatkan deposisi kalsium, kerusakan tulang, fungsi imun yang berfungsi besar sebagai pertahanan normago. Pengguna 25-OH3 dan metabolit aktif biologi dari V3 lebih populer dalam makanan unggas. Kebutuhan kalsium dan fosfor untuk kinerja pertumbuhan cukup untuk memenuhi kebutuhan tulang perkembangan itik. Selain itu, suplementasi kalsium dan fosfor harus dibuat untuk formula pakan dengan penambahan sumber kalsium dan fosfor yang berbeda serta tambahan 25-OH3 dan pitase. Keseimbangan elektrolit. Keseimbangan elektrolit makanan merupakan nutrien keseimbangan dan pH di lingkungan mikro. Untuk kebutuhan itik pedaging selama 0-2 dan 2-7 minggu, itik membutuhkan sekitar 0,14% Na dan 0,1 C2 untuk penambahan berat badan maksimum dengan rekomendasi itik pekin dengan N 0,15% Na dan 0,12% Cl dan Ny 0,15% Na dan 0,12% Cl. Keseimbangan elektrolit terjadi karena kekurangan cairan tubuh. Hewan yang tertutupi bulu tanpa kelenjar keringat mudah terkena panas, stres, dan alkalogis pernafasan terjadi dihydroptera, karbon dioksida disebabkan oleh terengah-engah. Oleh karena itu, terganggunya keseimbangan elektrolit akan mengakibatkan laju pertumbuhan yang buruk dan kualitas cangkang telur yang buruk. Kelebihan makanan tidak akan mempengaruhi kinerja proses pembuahan telur berupa ketebalan cangkang dan peningkatan cangkang telur. Tembaga adalah mineral yang diperlukan dalam nutrisi unggas sebagai kofaktor untuk banyak enzim, misalnya sitokrom oksidase, lisil oksidase, tirosinase, hidroksilfenil pirufat hidrolase, dan CuZnSOD. Kebutuhan tembaga untuk diet basal yang disarankan mengandung 5 mg tembaga per kilogram. Sudah cukup untuk performa bertelur dan kualitas telur itik petelur Sanma dari umur 17-45 minggu. Selain itu, tingkatan tembaga diet
tinggi 150 mg per kilogram, suplementasi, menurun lipid plasma, trigliserida, dan kandungan kolesterol, dan peningkatan aktivitas AST dan ALT plasma. Demikian pula dengan diet 60 mg tembaga per kilogram juga dapat menurunkan kadar kolesterol dalam plasma dan kuning telur, yang akan membantu mencegah penyakit kardiovaskular bagi kesehatan manusia. Tetapi kandungan tembaga sebesar itu tidak dapat direkomendasikan karena efek toksiknya pada morfologi organ dan EU. Tingkat maksimum yang diizinkan sebanyak regulasi 3,35 mg per kilogram. Zhang tahun 2004 menemukan bahwa tembaga suplementasi nanopartikel meningkatkan asupan pakan dan kekebalan dan meningkatkan sekresi GnRH dan GH untuk mendorong pertumbuhan dan kualitas karkas itik pedaging. Selanjutnya Seng. Zn. Seng adalah mineral penting bernutrisi yang dibutuhkan untuk fungsi katalik, struktural, dan pengaturan pada hewan. Menurut Weck dan Dewar tahun 1976, Seng sebagai kofaktor penting untuk stimulin dan dapat meningkatkan sistem kekebalan dan resistensi penyakit menular pada unggas. Jadi, Seng dapat berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh bagi unggas agar unggas tidak terkena penyakit menular pada unggas lainnya. Kekurangan Seng yang parah dalam makanan menghasilkan tingkat daya tetes yang lebih rendah, embrio abnormal, dan keturunan yang buruk. Selain itu, bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan organ kekebalan yang menyebabkan penurunan kekebalan fungsi yang dikaitkan dengan apoptosis sel kekebalan. Jadi, kekurangan Seng pada perkembangan dan pertumbuhan unggas itu juga tidak baik untuk daya tetas embrio pada unggas itu sendiri. Selanjutnya penambahan 30-45 dan 40-80 mili Seng per kilogram ke dalam pakan dasar jagung kedelai dapat meningkatkan kinerja produktif dan meningkatkan fungsi kekebalan pada fase tumbuh dan perkembangan pada bebek pektin. Diet tinggi 120 mg Seng per kilogram menunjukkan efek peningkatan pertumbuhan dan peningkatan morfologi usus serta integritas penghalang pada bebek pekin pada usia 1 hingga 35 hari menurut Wen et al. Tahun 2018. Dalam sistem sangkar, tingkat diet tinggi dengan kadar 140 mg Seng per kilogram meningkatkan kekebalan lapisan palisade ultrastruktural yang berkontribusi pada cangkang telur yang lebih besar. Semakin tinggi ketersediaan hayati Seng organik, akan semakin besar peningkatan yang dicapai untuk suplementasi Seng organik menurut Adi et al. Tahun 2013. Yang menunjukkan bahwa level 30 mg Seng per kilogram dari sumber organik menunjukkan efek yang lebih baik dari laju pertumbuhan dan ekskresi Seng pada sumber organik. Selanjutnya mangan. Secara biokimia, mangan berfungsi sebagai komposisi integral dari enzim piruvat karboksilase, arginase, dan superoksida dismutase. Mangan sangat penting untuk perkembangan embrio, pertumbuhan normal tulang, dan reproduksi. Menurut
NRC tahun 1994 dan Adiola 2006 merekomendasikan diet mengandung minimal 60 mg mangan per kilogram untuk itik pekin dengan rentan usia tumbuh pada 0 sampai 7 minggu. Kekurangan mangan juga dapat menyebabkan perosis dan pertumbuhan tidak normal pada itik pekin tersebut. Menurut Von dan kawan-kawan tahun 2016, pakan bungkil jagung kedelai mengandung 19,2 mangan per kilogram cukup untuk kinerja bertelur dan kualitas telur, serta penambahan pakan basal 90 mg mangan per kilogram diperlukan untuk meningkatkan aktivitas superoksida dismutase yang mengandung mangan dan kandungan mangan kuning telur pada bebek petelur sama menunjukkan bahwa kebutuhan mangan yang lebih tinggi diperkirakan untuk itik dengan menggunakan beberapa biomarker sensitif, misalnya aktivitas MNSOD jantung serta mRNA, MNSOD dan ekspresi protein. Namun, beberapa peneliti menunjukkan bahwa defisiensi mangan sedikit atau tidak berpengaruh sama sekali terhadap produksi telur dan kualitas cangkang telur, perkembangan embrio yang optimal, serta kinerja keturunan pada peternak itik. Oleh karena itu, kebutuhan mangan yang optimal pada peternak itik perlu dievaluasi kembali. Selanjutnya, besi atau Fe. Zat besi memiliki fungsi yang sangat spesifik pada hewan sebagai komponen protein heme dalam protein hemoglobin sel darah merah dan protein mioglobin sel otot, menurut Thiel tahun 2004. Menurut Adiola 2006 merekomendasikan pakan yang dibutuhkan untuk besi yaitu 80 mg besi per kilogram untuk itik pekin yang tumbuh pada usia 0 sampai 7 minggu. Indra tahun 1989 merekomendasikan bahwa kebutuhan besi itik Muscovy adalah 40 mg per kilogram, 30 mg per kilogram untuk pertumbuhan dan 20 mg per kilogram untuk finisher. Jadi, rekomendasi pakan untuk jenis-jenis itik adalah berbeda-beda dari setiap itiknya. Menurut Huang et al. Tahun 2015 menunjukkan bahwa pakan yang diberi suplementasi 71,9 sampai 84,5 mg besi per kilogram diperkirakan menghasilkan kinerja produksi telur dan kualitas telur yang lebih baik dari itik petelur lokal Linwu pada umur 50 sampai 60 minggu. Selenium. Selenium sebagai bagian integral dari selenoprotein bipartit dalam regulasi berbasis proses fisiologi dalam tubuh. David Naem, membran fibroblast menua dan menurun sistensis kolagen, menghasilkan miodegenerasi Dewey. Menurut Brown et al. Tahun 1982. Persyaratan SE adalah untuk itik 0,2 dan 0,1 mg saja per kilogram pada itik pekin dan Muscovy. Menurut Sen et al. Tahun 2015 menunjukkan bahwa persyaratan selenium tersebut berdasarkan
harian oxidation adalah 0,18 dan 0,25 mg per kilogram untuk itik lapisan pada periode awal dan peletakan puncak Arrested Valley. Secara umum, ada dua sumber selenium utama untuk unggas, yaitu selenium organik atau bisa disebut selenite dan selenium organik dalam bentuk selenomertoinine atau SEIS. Sumber selenium organik bioavailabilitas sebesar 75,7% dari selenium terikat dalam bentuk anorganik berjumlah 49,9%, meningkatkan pertahanan antioksidan melawan radikal bebas dan kekebalan alami menurut Tregeonisme Surai 2002. Sen et al. Tahun 2015 menemukan bahwa suplementasi kalsium makanan meningkatkan ekspresi mRNA, fosfoprotein 1 dan karbonat anhidrase 2. Menurut Zhang et al. Tahun 2013 melaporkan bahwa terhadap etinac 0,19 mg selenium per kilogram dalam ransum basal yang mengandung 0,042 mg selenium per kilogram sufficient untuk mempertahankan laju pertumbuhan dan meningkatkan kemampuan antioksidan dan fungsi kekebalan tubuh itik pada periode starter. Pada periode awal, Li tahun 2008 menemukan bahwa diet level lebih tinggi 0,4 mg selenium per kilogram dapat mengurangi efek stres, dingin, dan kinerja pertumbuhan pada itik. Baik, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.